apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Setelah beberapa hari kita membuat janji untuk melakukan konseling kita pada hari ini, akhirnya bisa terlaksana pada hari ini ya Mbak. Baiklah, perkenalan terlebih dahulu. Syakira. Oke, Mbak Syakira ya, perkenalkan saya Intan, atau agar lebih akrab Mbak ini bisa panggil dengan sebutan Mbak Intan aja ya Mbak. Gimana perjalanannya tadi Mbak? Cukup melelahkan Mbak karena jaraknya juga lumayan jauh. Oke, jaraknya agak jauh ya Mbak. Nah, jadi di sini saya akan menanyakan sedikit hal kepada Mbak Syakira. Apakah Mbak Syakira ini sudah pernah melakukan konseling individual ini atau belum? Sebelumnya sudah pernah ya Mbak di sekolah saya sendiri, Ya. cuman kurang tuntas dikarenakan suatu kondisi tertentu Mbak. Oke, jadi Mbak Syakira sudah pernah ya Iya. melakukan konseling per individual ini di sekolahnya sendiri. Oke, jadi di sini Mbak Syakira ini sedikit banyaknya sudah mengetahui mengenai konseling individual ini ya Mbak. Baiklah, jadi di sini saya harap agar Mbak Syakira ini dapat terbuka atas permasalahan yang ada pada diri Mbak Syakira, dan semua data-data ataupun hal-hal yang penting mengenai Mbak Syakira akan dirahasiakan serahasia mungkin dan tidak akan diketahui oleh siapapun ya Mbak. Ya. Ya, baiklah. Jadi di sini Mbak Syakira sudah mengetahui tujuan awal Mbak Syakira datang ke sini untuk apa. Biasanya saya bersama klien-klien saya lainnya melakukan konseling individual ini sekitar 20 atau sampai 30 menit ya, Mbak. Jadi di sini saya berharap saya dan Mbak Syakira bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik mungkin supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada Mbak Syakira. Jadi untuk mempersingkat waktu, apakah konseling pada hari ini bisa kita mulai, Mbak? Silakan Mbak. Oke, bisa ya. Jadi di sini Mbak Syakira agak sedikit gelisah. Mbak Syakira bisa memulai untuk menceritakan permasalahan yang ada pada diri Mbak Syakira. Jadi begini Mbak, permasalahan saya itu karena saya itu kan mau mengambil jurusan sistem komputer. Cuman di sini orang tua saya itu seperti tidak menyuruh Mbak, karena mereka lebih menyuruh saya untuk mengambil jurusan keguruan. Oke, jadi di sini Mbak Syakira itu memiliki permasalahan kepada orang tua tentang jurusan yang akan diambil nantinya ya. Jadi sebelumnya di sini Mbak Syakira sudah kelas 12 SMA? Iya. Oke, jadi sebentar lagi di sini Mbak Syakira emang bakal melakukan pendidikan lanjutan ke perguruan tinggi. Jadi emang agak sulit ya Mbak untuk menentukan jurusan mana yang akan Mbak Syakira pilih nantinya. Di sini pertanyaan saya sebelumnya, apakah alasan orang tua Mbak Syakira menyuruh Mbak Syakira ini untuk ke jurusan pendidikan atau keguruan ini, Mbak? Alasannya itu Mbak, karena di sini orang tua saya itu sendiri seorang guru, ayah saya juga guru, Ya. paman saya bahkan juga guru Mbak. Jadi mungkin karena orang tua saya itu berpikir guru ini pekerjaan yang mapan dan pekerjaan yang mulia mungkin Mbak. Sedangkan jurusan yang saya ambil itu orang tua saya ini belum tahu Mbak jurusan ini bakal jadi apa, bakal dibawa kemana ini anak saya kalau ngambil jurusan itu. Padahal saya sangat menyukai jurusan ini Mbak. Iya, jurusan apa tadi Mbak? Jurusan Sistem komputer. Oke, jurusan sistem komputer ya. Apakah di sini Mbak Syakira itu sudah pernah mendiskusikan terlebih dahulu kepada orang tua Mbak Syakira mengenai bahwa Mbak Syakira ini menginginkan untuk masuk ke jurusan sistem komputer, bukan jurusan keguruan? Apakah pernah Mbak? Kalau itu sebenarnya sudah pernah Mbak, cuman posisinya itu orang tua saya itu seperti tidak menghiraukan Mbak, karena emang pada saat itu saya itu tidak terlalu serius, bukan terlalu tidak serius Mbak, tidak terlalu tatap muka, karena saya saat itu berbicara saat orang saya itu baru pulang kerja dan beliau langsung melanjutkan aktivitasnya. Baiklah, jadi tidak begitu dihiraukan ya Iya, Mbak? tidak terlalu serius Mbak. Oke, baiklah. Jadi di sini Mbak Syakira itu apakah sudah lama menyenangi jurusan sistem komputer ini? Sudah lama Mbak. Cita-cita Mbak Syakira sebelumnya apa Mbak? Kalau cita-cita saya itu Mbak, sebenarnya saya kan suka game. Iya. Jadi alasan saya itu mau mengambil jurusan sistem komputer ini, saya itu bercita-cita pengen buat game. Game online yang bisa dimainin sama seluruh orang yang ada di Indonesia ini. Dan game itu tuh
tidak terlalu memakan kapasitas dalam handphone atau saya itu sebenarnya mau membuatnya seperti itu Mbak, tapi karena orang tua saya tidak menyuruh jadi sepertinya cita-cita saya harus harus tertunda terlebih dahulu ya Mbak. Iya. Oke, jadi di sini Mbak Syakira memiliki cita-cita yang bagus, yaitu bercita-cita atau berkeinginan untuk membuat game online ya Mbak. Oke. Dikarenakan Mbak Syakira ini senang dalam memainkan game online. Apakah di sini orang tua Mbak Syakira itu sudah mengetahui cita-cita Mbak Syakira terlebih dahulu? Kalau untuk itu sendiri Mbak, sebenarnya saya juga pernah berbicara kepada orang tua saya tentang cita-cita saya, tapi orang tua saya itu seperti tidak menghiraukan. Mungkin orang tua saya berpikir saya itu cuma bercanda Mbak, dan tidak terlalu ya begitulah Mbak. Tidak terlalu dianggap serius oleh kedua orang tua Mbak. Padahal Mbak Syakira di sini sangat menyenangi tentang komputer dan bercita-cita untuk menjadi pembuat permainan online ya Mbak. Oke, di sini saya akan menanyakan sedikit hal dalam segi ekonomi, apakah agak terpenuhi untuk Mbak Syakira masuk ke jurusan sistem komputer? Karena di sini kan seperti yang kita ketahui, jurusan sistem komputer ini memiliki biaya yang cukup besar dari jurusan pendidikan. Jadi gimana Mbak? Kalau soal biaya, alhamdulillah mungkin tercukupi Mbak. Cuman ya mungkin karena alasan tertentu orang tua saya itu lebih menyuruh saya mengambil jurusan keguruan Mbak. Oke. Jadi orang tua Mbak Syakira ini tetap kekeh untuk memasukkan Mbak Syakira ini ke dalam jurusan keguruan. Sedangkan Mbak Syakira ini tidak minat dalam jurusan keguruan itu sendiri ya Mbak. Baiklah, jadi di sini menurut saya Mbak Syakira itu terlebih dahulu harus berbicara kepada kedua orang tua Mbak tentang jurusan apa yang akan Mbak Syakira ambil, tentang bahwa Mbak Syakira ini menyukai jurusan sistem komputer ini, bukan menyukai jurusan pendidikan seperti keguruan seperti yang disuruh oleh kedua orang tua Mbak. Kemudian Mbak Syakira juga bisa mengambil timing atau waktu yang tepat untuk berbicara kepada orang tua Mbak Syakira ini, seperti misalnya di sini ya, orang tua Mbak Syakira ini sibuk kerja, jadi Mbak Syakira ini bisa mengambil waktu saat orang tua Mbak Syakira ini libur kerja seperti weekend ataupun sedang senggang waktu ataupun waktu luang yang dimiliki oleh kedua orang tua Mbak Syakira. Jadi misalnya hari Minggu tuh, jadi di sini Mbak Syakira bisa membuatkan minuman ataupun memberikan cemilan terlebih dahulu untuk memberikan kepada kedua orang tua Mbak Syakira, agar Mbak Syakira bisa berbicara dengan santai dengan kedua orang tua Mbak Syakira, dan mudah-mudahan agar kedua orang Mbak Syakira bisa memahami dan juga mengerti bahwa sebenarnya Mbak Syakira ini menginginkan jurusan sistem komputer, bukan jurusan pendidikan. Dan di sini juga Mbak Syakira bisa meyakinkan ataupun memberitahu kedua orang tua Mbak Syakira bahwa jurusan yang Mbak Syakira mau ini, sistem komputer ini, bisa juga membawa masa depan Mbak Syakira itu ke jalan yang lebih cerah juga, bisa juga membawa masa depan Mbak Syakira itu ke yang lebih cemerlang juga, lebih baik, bukan hanya pada jurusan keguruan. Dan Mbak Syakira juga bisa melakukannya pada jurusan yang Mbak Syakira mau, yang sesuai dengan minat ataupun bakat pada diri Mbak Syakira, yaitu jurusan sistem komputer. Baiklah Mbak, apakah ada pertanyaan? Begini ya Mbak, kan seperti saran Mbak tadi Ya. Saya berbicara baik-baik, menentukan tempat, menentukan hari Ya. pada saat orang tua saya lagi tidak sibuk. Nah, setelah saya berbicara kepada orang tua saya tentang jurusan yang mau saya ambil dan pendapat orang tua saya, bagaimana jika pada saat itu orang tua saya tetap menentang Mbak, tentang bahwa jurusan saya ini tetap tidak baik menurut beliau, tetap tidak sesuai dengan apa yang orang tua saya inginkan. Jadi apakah saya harus membantah perkataan orang tua saya Mbak, ataukah saya harus diam saja, atau saya harus menjawab iya atas keputusan orang tua saya Mbak? Oke, jadi di sini Mbak Syakira tuh nggak usah khawatir, karena di sini kita akan mencari solusi dari permasalahan yang ada pada diri Mbak Syakira. Jika saran ataupun yang dilakukan Mbak Syakira tadi kurang berhasil, maka kita bisa melakukan konseling lanjutan. Nah, di sini apakah Mbak Syakira berkenan untuk melakukan konseling lanjutan?
Iya Mbak, tentu saja. Jadi dalam konseling lanjutan nanti kita akan mencari solusi lain, jalan keluar lain agar bisa meyakinkan bahwa sesungguhnya Mbak Syakira ini menginginkan pada jurusan sistem komputer, bukan pada jurusan keguruan ini. Jadi bisa kita menjadwalkan Mbak kapan kita akan melakukan konseling lanjutan ini? Tentu saja Mbak, saat Mbak ada waktu dan saya juga. Iya, baiklah. Gimana kalau minggu depan Mbak? Minggu depan ya Mbak, bisa. Bisa? Iya, Iya. bisa. Oke, bisa ya Mbak, kita akan melakukan konseling lanjutan ini minggu depan sekitar jam 2 seperti tadi ya Mbak? Iya. Iya, baiklah. Jadi di sini bagaimana perasaan Mbak Syakira setelah menceritakan permasalahan yang ada pada diri Mbak? Setelah saya mendengar saran dari Mbak, Iya. saya merasa cukup lega dan saya merasa alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari Mbak, dan solusi itu menurut saya sangat membantu dan akan saya coba, akan saya praktikkan Mbak. Terima kasih Mbak atas sarannya. Iya, baiklah. Jadi di sini saya juga berterima kasih kepada Mbak Syakira yang telah mempercayai saya, yang telah memilih saya, dan juga dapat mendengarkan saran ataupun kita berdua dapat memilih ke jalan mana permasalahan ini akan dilakukan ya Mbak. Ini sudah memakan waktu sekitar yang kita janjikan tadi, sekitar 20-30 menit. Iya. Apakah konseling pada hari ini bisa kita tutup Mbak? Iya, bisa Mbak. Baiklah, jadi konseling ini kita tutup ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kepada Mbak Syakira jika ada salah kata ataupun salah dalam perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Iya, makasih ya, Mbak. Ya. Iya, kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.